Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji dan syukur Datuk panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada malam ini Datuk akan juga bercerita, akan membuat video tentang menyangkut dengan Besitang dan Teluk Haru dan sekitarnya. Selawat beriring salam tidak pula kita lupa sanjung sajikan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW. Hari ini atau malam ini Datuk akan coba meneruskan bercerita tentang Besitang, tentang kedatukan. Tapi kali ini Datuk akan bercerita mungkin akan lebih menarik, adalah bercerita arah ke pinggir laut sana. Dari Besitang kita menuju pinggir laut, dan tempat itu adalah Pulau Kampai. Jadi Pulau Kampai ini walaupun bukan berada pada Kecamatan Besitang, tapi menurut Datuk, pulau ini memiliki sejarah yang panjang. Kalau kita bicara kedatukan Besitang, maka kita bicara tentang Teluk Haru. Teluk Haru juga adalah Melayu. Kemudian Pulau Kampai juga berada di Teluk Haru. Jadi bicara Besitang tidak terlepas dengan bicara Pulau Kampai yang juga adalah Melayu. Kemudian bicara Langkat dan bicara Sumatera Utara dan bicara katakanlah Malaysia, katakanlah Brunei, semuanya bicara tentang Melayu. Jadi maksud Datuk batas-batas kecamatan maupun batas provinsi dan batas negara, ya mudah-mudahan tidak menjadi penghalang buat kita untuk bisa bersatu, dalam arti bersatu, Melayu bersatu dan seterusnya. Jadi hari ini Datuk akan bahas sebuah cerita tentang dua makam yang ada di Pulau Kampai. Pertama adalah makam Datuk Panjang, yang kedua adalah makam Mas Merah. Jadi hari ini Datuk akan bercerita tentang kisah Mas Merah yang mungkin akan menarik bagi kita semua di Besitang, di Pulau Kampai, di Pulau Sembilan maupun di Langkat, Sumatera Utara dan seluruhnya yang menonton video ini, yaitu sebuah kisah sedih, kisah duka seorang pemuda bernama Salam dan seorang pemudi atau seorang wanita cantik bernama Salma. Jadi Datuk mendapat cerita ini dari seorang yang bernama Pak Ibrahim. Pak Ibrahim atau dikenal di Pulau Kampai namanya Pak Baim. Jadi pada tahun sekitar 2009 Datuk bersama dengan Oka Pahmal dan Oka Julham Rajalisah pergi berziarah ke Pulau Kampai dan bertemu dengan Pak Baim atau Pak Ibrahim, dan Pak Baim tersebut menceritakan kepada Datuk tentang cerita ini. Ya, Datuk mohon maaf mungkin cerita ini akan lebih kurang atau kurang lebih, atau kenapa? Karena ada orang mengatakan atau pepatah mengatakan kalau kita kirim uang berkurang gitu. Kalau kita kirim cerita bertambah. Jadi maksud Datuk mungkin cerita yang Datuk dengar langsung dari Pak Baim ini mungkin ada bertambah atau mungkin juga ada berkurang, sehingga mohon maaf kalau seandainya terjadi kesalahan dalam ada cerita-cerita tambahan dari cerita Datuk ini atau cerita Datuk ini. Nah, jadi Datuk beri judul video kita hari ini adalah Kisah Mas Merah, dengan subjudulnya Ketika Cinta Berakhir Duka. Jadi Datuk mulai, mungkin ada yang sedih-sedih lah, tapi maksud Datuk
cerita ini, ya kita bisa ambil hikmah dari kisah nyata ini. Kisah ini berawal dari sebuah negeri yang bernama Sarawak. Sarawak itu berada di Kalimantan, dan itu masuk wilayah Malaysia, dan itu namanya Sarawak. Di suatu desa atau katakanlah suatu kampung di sana hiduplah seorang keluarga yang punya anak bernama Salma. Kemudian ada keluarga lain yang juga tinggal di kampung itu yang punya anak dua, namanya Salam dan Amran. Jadi orang tua Salma ini dia juga adalah dia penjual emas. Penjual emas itu mengambil dengan toke atau katakanlah suatu agen emas yang lebih besar, yaitu seorang yang berasal dari India, namanya adalah Tombi. Ayah Salam dan Amran juga dia jualan emas. Kalau mama si Salma mengambil emas dari Tombi yang orang India tadi, maka ayah si Salam mengambil emas dengan mamanya Salma. Jadi karena ayah si Salam ini mengambil emas dengan mamanya Salma, maka Salam bolak-balik, dia seminggu 2 kali, seminggu 3 kali mengambil emas ke rumah Salma, tempat mamanya Salma. Jadi bertemulah antara Salam dan Salma. Bertemu seminggu, 2 minggu, ya sebulan, ya terjadilah yang namanya jatuh cinta. Ya, karena Salma ini cantik, jelita, ya rupawan seperti itu, dan juga ramah tamah, ya akhlaknya bagus dan seterusnya. Kemudian Salam sendiri yang membuat tertarik bagi Salma, karena Salam ini dia selain tampan juga dia ya akhlaknya mulia, kemudian juga pintar bernyanyi, kemudian juga jago bela diri dan seterusnya, dan sehingga mereka saling jatuh cinta. Seminggu 2 minggu mereka saling jatuh cinta. Ayah si Salam curiga, kenapa anak ini suruh ambil emas, biasanya setengah jam sampai rumah, ini 3 jam gak pulang-pulang. Rupanya mereka habis ambil emas, pergi sana sebentar, pergi sini bentar, namanya orang bercewek lah kan, seperti itu. Nah, jadi oleh ayah Salman udah ragu, sudah apa, ini udah kira-kira ayah si Salam udah curiga. Jadi suatu hari ayah si Salam bilang, Salam, nggak usah lagi kau pergi ke tempat si Salma itu. Mulai hari ini aku suruh adikmu si Amran saja yang di sana. Jadi pergilah si Amran ke rumah si Salma, mau ambil emas, disuruh ayah seperti itu. Kemudian si Salma pun heran kenapa nggak datang si Salam, padahal dia udah rindu kali sama Salam gitu, kira-kira kan gitu. Namanya orang pacaran, bercinta, bercewek kan gitu, seperti itu. Makanya dibilang sama si Amran, mana si Salam? Apa kata si Amran? Ya karena tadi si Salma pun cantik, si Amran pun, adik si Salam pun ya kira-kira ya mungkin suka juga sama si Salma kan. Dia bilang si Amran, Salma, walaupun Salam tidak ada di sini bertemu denganmu, anggap aja lah diriku ini sebagai Salam gitu. Maksud si Amran, siapa tahu si Salma juga akan jatuh cinta sama dia. Jadi kadang-kadang si adik ini kurang asam juga kan, kayak gitu ya. Jadi terakhir punya cerita selanjutnya, teruslah
mereka saling jatuh cinta, dan kemudian emas yang diberikan atau dijual kepada ayah si Salam rupanya diambil oleh mama si Salma dengan seorang tokeh emas dari India, asal India, bernama Tombi, yang ngutang. Jadi asal Mama Salma perlu emas, pergi tempat Tombi. Tombi kasih terus, jual kepada ayah si Salam, ambil lagi, kasih terus. Padahal yang pertama diambil belum dibayar. Jadi mama si Salma ini nampaknya ya materialistis, ya kan? Artinya ya namanya emas diambil, dikasih, ambil yang pertama, kedua, ketiga belum bayar, mamanya ambil terus. Si Tombi tadi kasih terus gitu. Kasih terus gitu. Akhirnya terutanglah banyak sekali Mama Salma kepada tokeh emas itu yang bernama Tombi. Bayangkan, ini cerita agak mirip dengan cerita apa? Cerita Siti Nurbaya, bukan? Gitu. Jadi rupanya kenapa dikasih itu emas? Rupanya si Tombi tua bangka itu, rupanya dia mau memiliki si Salma. Terjadilah konflik dalam keluarga. Bagaimana ceritanya si Salma mau dilamar sama Tombi gara-gara utang banyak emaknya yang sombong, yang angkuh dan seterusnya, kemudian tidak mau mendengar ngomong anaknya. Ayahnya pun dia mau bilang apa gitu. Dengan secara terpaksa Salma dilamar oleh Tombi dengan antaran yang luar biasa dan seterusnya. Kemudian terjadilah pernikahan dan resepsi perkawinannya. Sedih kan? Sedih sekali Salma memang. Tapi apa mau dikata, orang tua sudah memutuskan dengan segala risiko yang ada. Ayah pun mau bilang apa, walaupun sedih ayahnya, tetap pertunangan dan pernikahan itu terlaksana. Jadi diadakanlah pernikahan, pesta. Si Salam itu rupanya masak nasi di dapur pesta itu. Nah, biasalah orang pesta kan itu ada musiknya tuh, musik segala macam semuanya. Jadi si Salam masak di dapur, pesta di depan. Kemudian pada sekitar tengah hari begitu, sebelum zuhur lah begitu, apa yang terjadi? Ada permintaan dari panggung hiburan. Kira-kira gini, dimintakan kepada orang dapur, gitu kira-kira. Dimintakan kepada orang dapur untuk menyumbangkan sebuah lagu, gitu. Jadi oleh orang dapur disuruhlah si Salam. Memang Salam pun pandai nyanyi, gitu. Jadi naiklah Salam, dia nyanyi, si Tombi dengan si Salma di pelaminan. Dah. Kemudian nyanyilah Salam. Ya, Datuk nggak pandai Datuk menyanyikan seperti nyanyi berjudul Mas Merah maupun Sarawak, tapi kalimat nyanyi itu Datuk bisa sampaikan. Bagaimana kalimatnya? Sayang Sarawak, sungainya sempit, biarlah rengas lambung-lambungan. Hendak ku bawa perahuku sempit, tinggallah emas, tinggal junjungan. Terus disambung lagu itu, sayang Mas Merah, janganlah merajuk, mari kemari hamba ndak pujuk. Tuan umpama penawar yang sejuk, racun diminum, haram tak mabuk. Itu nyanyi si Salam pakai anu lah, pakai musik lah, pakai syair Melayu lah, lagu Melayu lah. Tapi Datuk nggak pandai, tapi seperti itulah isinya. Habis mendengar lagu itu, apa yang terjadi? Pingsan si Salma di pelaminan, jatuh.
Bayangkan kejadian orang rame, pesta besar-besaran, itu si Tombi dengan si Salma di pelaminan. Habis dengar lagu itu, si Salma jatuh pingsan di depan pelaminan. Si Salam udah bingung, udah panik seperti itu. Apa namanya kata, acara itu menjadi tidak nyaman lagi, tidak lagi menarik. Karena apa? Karena sudah pengantinnya sudah pingsan, udah ketakutan si Salam. Kemudian malamnya habis acara itu, Salam mau pergi sholat subuh, mau ambil wudhu ke belakang. Rupanya si Salma juga mau mengambil wudhu. Pada malam itu Salam berkata kepada Salma, "Salma, mohon maaf, hamba harus pergi segera dari tempat ini. Hamba harus merantau jauh. Kalau tidak, mungkin keluarga hamba akan bahaya." Dengan sangat sedih, Salma mengatakan, "Salam, walaupun dada ini terasa sesak dan sedih luar biasa, tapi ku ikhlaskan Salam untuk pergi." Lalu keesokan harinya, Salma menyempatkan Salam untuk mengantarkan Salam ke sebuah pelabuhan di Sarawak untuk pergi merantau. Dan bayangkan bagaimana sedihnya orang berpacaran. Pada saat itu Salam membawa 3 buah batu. 3 buah batu, lalu berkata kepada Salma, "Salma, lihatlah ini 3 buah batu kulemparkan ke tengah laut. Kalaulah memang batu ini timbul, maka aku atau hamba akan kembali kepadamu. Tapi cobalah kita pikir, bagaimana enggak tambah nangis si Salma? Mana pula mungkin bisa batu dicampak ke sungai atau ke laut timbul?" Sementara Salam bilang kalau timbul dia pulang. Mana mungkin timbul kan? Artinya tak akan pulang kan gitu. Tambahlah sedih apa daya tadi Salma. Berangkatlah si Salam. Berangkat Salam sampailah dia ke pelabuhan Belawan. Pada saat itu, sekitar tahun 1920, itu pelabuhan Belawan sedang dibuat. Entah bagaimana si Salam pun mau cari kerja nggak bisa sana sini, maka bekerjalah Salam di pelabuhan Belawan itu. Nah, seterusnya, nggak taunya pucuk dicinta ulam tiba, atau nggak diduga-duga sama si Salam, dia berjumpa dengan si Kolok namanya, teman Salam di Sarawak yang juga bekerja di pelabuhan Belawan itu. Jadi jumpalah si Salam sama Kolok, kemudian bekerja di situ, dan nggak tahu bagaimana mandor tempat si Salam bekerja itu baik sekali kepada Salam, dan dia minta untuk tinggal di rumah dia untuk mengantar anaknya sekolah. Sementara si Kolok sendiri adalah pemain ronggeng, orkes zaman dulu gara-gara gitu. Dan karena dia tahu itu si Salam bisa nyanyi, dibawalah siang kerja di pelabuhan, kerja bangunan gitu. Malam mereka di mana ada undangan untuk main orkes gitu, main ronggeng, mereka pergi. Salam yang nyanyi, kemudian Kolok yang main alat-alat musik dan seterusnya. Nah, sampai suatu hari ketika kerja di Belawan, itu ada tamu kita sebut pada tahun 1920 itu Kesultanan Langkat itu kedatangan tamu dari negeri Belanda, dari kerajaan Belanda. Jadi ada acara hiburan 7 hari 7 malam untuk tamu agung dari kerajaan Belanda. Maka si Salam minta izin kepada mandor tadi untuk pergi dia ke menghibur tamu pada Kesultanan Langkat di Istana Langkat di Tanjung Pura.
Habis 7 hari 7 malam itu, si Salam nggak enak juga dia tinggal lagi di tempat mandor itu, maka dia bekerja di sebuah bagan atau tempat mencari udang di laut, seperti itu, di daerah Pulau Perisai, di antara Berandan dengan Pulau Sembilan, antara itu titiknya gitu. Dan bekerja di sana, mencari udang dan segala macam ikan. Dan kemudian kembali kita ke Sarawak. Di Sarawak kemudian itu si Tombi ternyata harus pulang ke India. Karena ada pembagian warisan katanya di India, sehingga harus pulang di India dan bercerai dengan Salma. Nah, nggak lama setelah perceraian itu, ayah Salma rupanya punya teman kecil dulu, teman-teman masa-masa remaja lah ayah Salma itu, dengan seorang Haji Muhammad Amin di Pulau Kampai. Nah, itu ceritanya dari Sarawak sampai ke Pulau Kampai. Ada undangan pesta anak Haji Muhammad Yamin Nasution, kalau nggak salah Datuk namanya, itu disampaikan oleh Pak Baim kepada Datuk. Jadi pergilah mereka dari Sarawak menuju Pulau Kampai, naik kapal lah pada saat itu. Mungkin kapal nggak begitu besar, apa kapal tongkang atau apa seperti itu. Rupanya ketika malam perjalanan dari Sarawak ke Pulau Kampai, sampai di dekat tempat Salam bekerja, itu kapal, itu rombongan ayahnya dirompak di tengah laut. Mereka menjerit, menangis, kemudian didengar oleh Salam dan kawan-kawan. Maka Salam dan kawan-kawan lompat ke laut, menyerbu atau membantu keluarga Salma. Kemudian kalah. Lompat itu lari dan semuanya, dan kalah. Dan malam itu ayah Salma mengatakan, "Tuan, terima kasih sudah membantu kami, karena ada orang yang ingin mencelakai kami." Dia bilang, "Kami nggak sanggup untuk membalas kebaikan Tuan," kata ayah Salma kepada Salam dan kawan-kawan. Dalam kondisi gelap begitu, Salam katakan, "Tidak, terima kasih sama-sama, Tuan. Kami sebagai orang daerah sini yang dekat dengan Tuan, kami wajib membantu ketika ada siapapun yang diganggu atau dalam perjalanan seperti ini." "Emangnya Tuan mau kemana?" ditanya Salam. "Kami ada undangan pesta di rumah Haji Muhammad Amin di Pulau Kampai. Lalu kemudian besok ada acaranya. Ya silakanlah Tuan dan keluarga pergi ke sana, insya Allah hamba besok tiba di sana." Ayah dan mama si Salma mungkin nggak tahu bahwa itu adalah Salam dan kawan-kawan. Tapi Salam, karena itu pacarnya si Salma, kan nggak mungkin dia nggak tahu kan gitu. Ya namanya udah cinta ya kan gitu. Jadi udah terasa di dia ini Salma ini. Makanya dia persilakan pergi. Sampai di Pulau Kampai dan pesta akan segera dimulai. Kemudian si malam itu si Salam sengaja bagaimana merayu bos toke tempat dia kerja itu untuk bisa menjual udang ke Pulau Kampai. Dengan alasan apa? Dengan alasan tokenya, ya mungkin di Pulau Kampai toke banyak orang beli udang gitu. Yang penting bagaimana rasanya dia, karena rindu tadi, karena cinta tadi, bagaimana rasanya meyakinkan tokenya untuk bisa singgah di Pulau Kampai. Nah ini si Salam. Udah. Kemudian sampai ke Pulau Kampai, kawan-kawan pun udah heran. Kenapa si Salam ini sampai Pulau Kampai katanya mau jual udang, tapi penampilannya itu istilah orang tua dulu apa? Necis gitu, rapi. Istilahnya minyak rambut atau rambut belah samping gitu. Namanya menyerupai sama cewek ya kan. Nah, jadi kemudian jumpa di perkawinan itu. Jadi bercerita sama Salma, kemudian jumpa mama Salma, berjumpa ayah Salma, lalu kemudian ayah Salma menanyakan, "Apakah tadi malam itu yang membantu kami juga adalah Salam?" "Iya Tuan, iya Bapak. Kami kebetulan kerja di situ," gitu. Jadi
Begitu sudah ayahnya tadi begitu melihat cinta Salma dengan Salam, kemudian melihat bagaimana jasa Salam membantu di kapal tadi dan seterusnya, entah bagaimana musyawarah antara mama Salma dengan ayah Salma, tambah yang punya rumah Bapak Haji Muhammad Amin tadi, sepakat orang itu untuk hari itu juga sekitar jam-jam 3 sore dinikahkan antara Salma dan Salam. Sudah. Kemudian ada yang sedikit Datuk lupa tadi Datuk bilang, kenapa namanya Mas Merah? Jadi Mas Merah itu panggilan Salam untuk Salma untuk melambangkan atau untuk melukiskan kecantikan dari Salma itu sendiri. Jadi jam 3 tadi menikah, habis itu udah menikah, acara jadi 2, acara pertama acara anak Haji Amin, yang kedua acara ayah Salma dan Salam. Pesta lah, naik pelaminan lah. Tapi apa yang terjadi kisah cinta ini? Setelah naik pelaminan sekitar jam 4:30, Salma tiba-tiba meninggal dunia. Dengan sakit yang nggak tahu sakitnya apa, orang dulu menyebutnya taun, entah apa-apa seperti itu. Tapi sakitnya tiba-tiba dan meninggal Salma. Bayangkan bagaimana sedihnya perjuangan cinta seorang Salam. Begitu sudah naik pelaminan, sudah nikah, apa yang terjadi? Salma meninggal. Sedih kan? Sedih. Tapi apa yang lebih sedih lagi bagi keluarga Salma dan bagi keluarga tempat acara itu, dan bagi kita sendirilah sebagai orang yang mendengar cerita ini, apa? 1 jam kemudian dengan sakit yang sama, Salam pun meninggal dunia. Jadi pada pukul 6 sore itu, dua-duanya sudah meninggal di tempat acara pesta itu. Malam hari itu juga mereka dipadu-kipayahkan dan dimakamkan di tempat yang berdampingan. Itulah kisah cinta Mas Merah dengan judul Ketika Cinta Berakhir Duka. Apa hikmah dari cerita itu? Artinya karena cinta, Salam begitu sabar, begitu teguh pendiriannya. Salma begitu sabar, begitu teguh. Karena memang mereka cinta, jodoh memang dipertemukan juga dengan segala suka dan dukanya. Tapi apa daya, setelah menikah dan pesta, keduanya dipanggil Allah yang Maha Kuasa. Sedih kan? Sedih. Itulah cerita Datuk untuk kali ini. Dan dari situ Datuk juga akan memberikan satu pantun buat kita semua. Bagaimana pantunnya? Dari Malaysia ke Simpang 3, buah pala diasinkan. Manusia boleh berencana, tapi Allah juga yang menakdirkan. Demikianlah video Datuk kali ini. Mudah-mudahan semuanya berkenan, terutama bagi anak-anak muda sekalian, dan bagi masyarakat Pulau Kampai, Pulau Sembilan dan semuanya. Dan lebih kurang Datuk mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.